Jadi saya beritahu kepada saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita digerakkan hati kita untuk bersemangat menghadiri Maulid, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ini suatu hal yang luar biasa. Belum pernah saya lihat di tempat-tempat lain, di negara-negara lain seperti di Indonesia. Di negara lain memang ada sholawatan, ada mauludan, peringatan kelahiran Nabi ada, tapi tidak antusias seperti di negeri kita Indonesia. Di masjid-masjid, musola-musola, rumah-rumah, bahkan perkantoran, perusahaan, pabrik-pabrik ngadakan maulid. Seperti di sini. Di sini sudah berapa tahun di sini? 6 tahun. Alhamdulillah. Saking sukanya dengan pengajian orang Indonesia ini, suka mauludan pengajian, sampai tahu sendiri di kafe-kafe sekarang ada pengajian. Sampai di diskotik ada pengajian. Iki wis kenemenan iki. Di gereja juga ada. Ini saking sukanya pengajian, sukanya mauludan. Rumah-rumah setiap hari pasti ada undangan maulid, sampai istrinya nggak sempat masak. Berkatannya penuh di rumah ini. Ini luar biasa, alhamdulillah. Nah, tapi yang perlu kita ingat, peringatan maulid kalau hanya sekedar tatap muka, hanya sekedar kita merayakan dengan besar-besaran tanpa kita tahu makna arti dari maulid, kita hanya rugi. Sebenarnya tujuan dari peringatan maulid itu, sesepuh-sesepuh kita, ulama-ulama dahulu menggiring kita untuk mengenali lebih dalam siapa itu Nabi Muhammad SAW. Karena maulid ini bukan sekedar ritual, tapi juga pelajaran. Isinya sejarah. Jadi kalau kita baca maulid Tiba, maulid Simtud Durar, maulid Habsi, maulid itu isinya semuanya sejarah. Dan yang terpenting dari sejarah itu semua, kita diberitahu di situ bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu posisinya di atas kedua orang tua kita. Artinya kita harus lebih mencintai Nabi Muhammad SAW lebih daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita. Mengapa? Karena memang kasih sayang Nabi Muhammad SAW melebihi kedua orang tua kita. Dan ini bukan sekedar kita mengimani saja, tapi ini memang kenyataannya seperti itu. Coba kita bayangkan dan kita bandingkan.
orang tua kita menyayangi kita semenjak kita terlahir di dunia ini. Lahir di dunia, kita dicintai, disayangi, dirawat, dibesarkan, dan berhenti ketika ada salah satu yang meninggal. Entah orang tuanya terlebih dahulu meninggal, dia tidak bisa lagi mencintai atau berusaha menyelamatkan anaknya, atau anaknya meninggal terlebih dahulu, orang tuanya juga tidak mampu menyayangi, mencintai anaknya. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, 1400 tahun yang lalu sebelum kita lahir, beliau sudah menyayangi dan mencintai kita semua, umatnya. Ini riwayat hadis sahih. Beliau menangis, beliau rindu, beliau mendoakan, beliau berusaha bagaimana nanti umatnya di akhir zaman semuanya selamat. Ini berarti cinta Rasulullah SAW ini lebih besar daripada kedua orang tua. Bahkan tidak berhenti ketika kita mati, ketika kita sudah meninggal dunia, sampai nanti di alam kubur, sampai di akhirat, terbukti Rasulullah SAW selalu setia mencintai umat. Padahal nanti di hari kiamat orang tua itu sudah nggak kenal lagi sama anaknya. Bukan nggak kenal wajahnya, bukan nggak sayang lagi sama anaknya, tapi keadaannya terlalu menyeramkan. Di akhirat menyeramkan, berbahaya. Kalau kita bos saja marah, kita ini nggak bisa tidur, bingung, takut. Ini yang marah adalah Allah. Para nabi-nabi pun ketakutan di hari kiamat. Jadi Allah marah sehingga kita nggak ada kesempatan untuk menyelamatkan anak, untuk mencintai anak. Disitulah Rasulullah SAW tetap mencintai umat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Satu lagi, kita kalau tahu posisi Rasulullah di atas kedua orang tua kita, kita juga harus tahu bahwasanya Rasulullah SAW syafaatnya itu bukan hanya di akhirat. Kita yang dengar, kita yang sering mendengarkan ceramah ataupun nasihat, itu isinya kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat. Padahal syafaat Rasulullah itu juga berlaku ketika kita masih hidup di dunia. Hanya saja bedanya, kalau di akhirat menyeluruh kepada semua umatnya. Kalau di dunia orang-orang tertentu yang tidak memiliki jarak dengan Rasulullah SAW. Artinya begini, kalau tadi disampaikan oleh MC tadi Ustaz Rauzi tadi, ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Nabi itu disifati oleh Allah harisun 'alaikum. Harisun itu apa? Harisun itu usaha yang besar untuk menyelamatkan. Itu harisun, sangat ingin menyelamatkan kalian. Itu sifatnya Rasul. Nah, ketika di dunia Rasulullah juga begitu. Ketika kita ada masalah, ketika kita ada problema, ketika kita ada terbentur masalah kehidupan, Rasulullah mau membantu. Rasulullah memberi syafaat. Hanya saja ada hijab, ada penutup, sehingga kita tidak bisa berkomunikasi dengan Rasulullah SAW. Apa penutup itu? Jarak itu apa? Dosa-dosa kita. Karena Nabi SAW itu manusia suci. Jika berkomunikasi dengan kita yang kita penuh dosa, nggak mampu, nggak bisa. Kalau bahasa sekarang nggak connect, nggak nyambung. Tapi ini terjadi bagi orang-orang yang memiliki keistimewaan, kebersihan hati, kebersihan diri dari dosa. Ada salah satu orang di zaman sekarang ini, saya nggak bicara zaman Rasulullah, ya, di zaman ini ada orang
setiap hari jualan gorengan, jual gorengan setiap hari. Tapi dalam hatinya ada cinta kepada Rasulullah. Dia nabung hasil dari jualan gorengan, ditabung-tabung, ingin umroh, ingin berziarah ke makam Nabi. Subhanallah, sampai berangkat umroh, ziarah ke makam Nabi, sampai tahu sendiri, berebut orang yang mau ziarah ke makam Nabi. Karena yang berkumpul di sana dari semua pelosok dunia, dari semua negara, jutaan orang yang ke sana ingin berziarah ke makam. Ini orang yang jual gorengan ini kepingin ke makam Nabi, nggak bisa, mau deket kesenggol orang, mau nyentuh kesenggol orang lagi. Sampai-sampai akhirnya di tengah-tengah keadaan seperti itu, dia akhirnya sempat nggak sadar, dia merasa seakan-akan makam Nabi ini terbuka pintunya, dan di situ dia melihat dari kuburan itu keluar tangannya Rasulullah. Dia cepat-cepatan langsung dipegang, dicium tangan itu. Subhanallah, dia sadar itu tangannya berbau wangi, aromanya wangi, dan itu disiram air, disabuni, gak hilang bau itu sampai ke Indonesia. Ketika Zat datang, orang-orang semuanya berkunjung ke rumahnya, mencium tangannya orang ini. Kenapa? Menyentuh tangan Rasulullah SAW. Loh kok bisa? Iya, nggak ada jarak lagi dengan Rasulullah. Terakhir yang ingin saya ceritakan, di daerah Jogja itu ada seorang Habib. Habib ini dari kecil memang cacat badannya. Tangan kakinya ini nggak bisa digerakkan. Jadi kalau jalan itu mepet ke tembok, pegangan tembok. Suatu saat dia punya saudara perempuan jumlahnya 3, belum makan, nggak ada yang mau dimakan, berasnya nggak ada, kelaparan sampai sehari nggak makan. Terpaksa adiknya yang cacat ini terpaksa cari uang untuk bisa beli makan. Keluar rumah, nempel ke tembok, pelan-pelan. Di situ dia menyapa orang-orang. Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab salamnya, karena dianggap orang kekurangan, ada orang kelainan ini mungkin. Dia mengucapkan salam lagi, nggak ada yang menghiraukan. Dia minta bantuan, nggak ada yang mau nolong. Sampai dia masuk ke masjid Jamek di sana. Apa yang terjadi? Dia diusir oleh takmir masjidnya. Kenapa? Sudah waktunya masjid tutup. Ayo keluar, masjidnya mau tutup. Dia bilang, enggak, saya nggak mau keluar. Kalau nggak mau keluar, saya kunci pintu masjidnya. Silahkan kalau mau dikunci. Kunci. Di situ dia menangis. Ya Allah, saya tak punya siapa-siapa lagi. Semua orang tidak ada yang menghiraukan aku. Semua orang tidak ada yang mau menolong aku. Di sini aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali Rasulullah SAW. Di saat itu tiba-tiba ada yang memegang pundaknya. Kemudian dikatakan kepada Habib tadi ini, Inna fatahna laka fathan bina. Hei, engkau sekarang pulang ke rumahmu, nanti akan ada orang membawa beras. Dilihat orang ini tampan, putih, wajahnya bercahaya, pakai baju serba putih. Siapa engkau? Dia heran, nggak ada orang menghiraukan, nggak ada orang yang membantu dia. Kok tiba-tiba ada orang datang? Siapa engkau? Aku adalah Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Artinya Rasulullah SAW sebenarnya mau mendekat dengan kita. Hanya saja kita tidak bisa mendekat dengan Nabi, tertutup dengan dosa-dosa dan maksiat. Tapi kita jangan putus asa, terus baca sholawat.
Terus kita tingkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Insya Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di dunia sampai nanti di akhirat. Mudah-mudahan insya Allah kita semua tergolong sebagai pecinta Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan Rasulullah SAW nanti di surga. Mudah-mudahan kita dijaga dari dosa dan maksiat. Mudah-mudahan langkah-langkah kita selalu mengarah kepada kebaikan. Mudah-mudahan amal-amal ibadah kita yang sedikit diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sholat kita, puasa kita yang kurang sempurna disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ويستغفر شر الأعداء ويرجو رحمته ورحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه السابقين على منهج القويم اجعلنا من خيار الأمة واسترنا بليل الحرمة وانشرنا غدا بزمرته واستغفر سننا بمنه ومسلمه وأهنا متمسكين بسنته وتواضيه وبثنا على ربه وجنابه. اللهم إنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا في سورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع الخلائق وترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا نوقع برأسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا أبدا إلا وسل بنا إنه بد ذنوبا وسترنا بالله المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية ومنع بالقضاء الوصول إلى مثلها ولا تمرن سوابها في السلام وبدلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أسباب القبور ووفقنا بعمل صالح يبعثنا على مر الدور. اللهم اجعلنا لآبائك ذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأهلنا بدعاتك المشهورين وإذا توفيتنا وتوفنا غير مفتونين ولا مغرورين واهدنا منك بخير أجمعين. اللهم اقنا شر الظالمين واجعلنا من بالنجاة الدنيا السالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نقبل أبدا واشرنا ذوق الودا. اللهم اغفر لنا بذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا والمعلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Salah dia.